Oke, halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita mau ngebuktiin satu cara metode yang kita pelajarin dari pabrik. Gimana sih caranya untuk pengecekan ANSI? Pertama tentunya kita harus punya nih alat ANSI meternya nih ya. Kayak gini nih, kalau kalian nggak punya dan kalian mau ngebuktiin bisa beli di Tokopedia. Harganya start dari 200.000 sampai berapa juta, serah sama aja kok. Beda di quality build-nya aja. Paling pun kalau ada perbedaan, kesalahannya paling cuma 1-2% kesalahannya, tingkat kesalahannya ya. Oke, kemarin tuh kita ada di info ini ya, kalian bisa lihat komen di sini. Ada orang yang komen bahwa cara metode pengecekan kita ANSI ini sayang banget katanya. Kita ngecek yang Aerox Max-nya ini pakai kabel HDMI sehingga warna colornya itu bisa kita ubah. Nah, ini tuh menjadi sebuah pernyataan yang unik ya. Kita nggak tahu ini mungkin dari orang pihak brandnya atau mana. Mungkin kurang suka dengan cara kita ngecek. Jadi agak lucu ya. Mungkin kameramen bisa dibantu ke arah sini. Ini kalau dimatiin nyala nggak? Lumayan bisa digedein. Nah, iya Ican gitu. Oke. Kameramen bisa lihat ke arah layar nih, layar komputer. Ini juga bisa lihat ke arah proyektornya itu Aerox ya. Proyektor Aerox ya. Ini videonya nggak kita cut. Ini videonya bener-bener non edit ya. Langsung aja biar kelihatan real. Kalau kita itu nggak mau pakai bohong-bohong. Oke, ini alat pengecekannya kita menggunakan gambar yang backgroundnya harus putih dengan kotak-kotak seperti ini. Oke, katanya warna atau brightness itu bisa kita ubah gitu by HDMI. Padahal saya nggak pernah ngerti ya, seumur-umur saya hidup saya ngerti tentang teknologi itu bisa mengubah warna proyektor dari HDMI. Oke, saya nggak ngerti settingannya apa yang harus dipakai. Ini udah default, itu bisa dilihat dulu di proyektornya tuh. Kita cek ya di proyektornya ini ada beberapa settingan. Ini settingan bawaan ya. Untuk tampilan UI-nya, settingannya ini mirip sekali dengan SZ5 Plus Pro yang punya Ezreal. Ada Wi-Fi, Bluetooth, projection setting, application setting, data setting, language setting, system update, other setting, about. Kita ke other setting dulu ya. Other setting di sini cuma ada boot source, power on point, option, schedule shutdown. Itu nggak ada hubungannya sama color berarti ya. System update ini nggak ada hubungannya sama color. About ini cuma informasi aja, dia ngasih tahu. Di sini memorinya itu 1 GB ya, tapi free totalnya itu di bawah 1 GB guys ya. Dan ROM-nya ini 8 GB tapi itu free-nya ini di bawah 4 GB ya, karena udah ada keisi sama sistem ya. Jadi memang space-nya segini, jadi nggak asal-asalan nih kalau saya bicara. Oke, lanjut. Untuk application setting ini cuma buat kalau kalian ada install aplikasi tertentu lalu kalian mau uninstall bisa lewat sini. Lalu di bagian data setting ini cuma ada tentang time set, buat time zone setnya kalian. Ini nggak penting, nggak ada sama hubungan sama color. Language setting juga nggak ada. Terus Wi-Fi setting ini buat koneksi sama Wi-Fi. Terus habis itu Bluetooth setting itu buat koneksi sama Bluetooth. Terus habis itu kalau projection setting kita cek nih. Projection settingnya di sini cuma buat ngatur flipnya, ngatur keystone secara digital, horizontal keystone, vertical keystone sama digital zoom. Dan motor focusing itu maksudnya digital fokus ya. Jadi nggak ada hubungannya sama color. Jadi si proyektornya ini nggak bisa ngatur color secara langsung karena colornya sudah default dari pabrik. Kita coba settingan juga di remote-nya, bawaan remote-nya. Ini kita nggak nemuin ada tombol yang buat ngatur sama sekali, kelihatan nggak di kamera? Bentar lagi fokus ya. Oke, kelihatan ya, ini nggak ada tombol yang buat ngatur. Ini tombol untuk fokus, tombol on off, tombol nge-mute. Ini tombol apa nih? Nggak ada keluar apa-apa. Oh, ini tombol buat milih source, bisa HDMI dan USB doang. Tuh, bentar. Oke. Terus ada tombol kursor, tombol OK, tombol back, sama tombol home, sama tombol naik turunin volume, sama yang tengah ini nggak ada kegunaannya. Ya, jadi memang proyektor Aerox Max ini adalah proyektor yang memang colornya ini pun udah default ya. Lebih kita nggak tahu arahnya lebih ke warm atau cold atau cool gitu, atau cinema atau basic atau user, itu kita nggak tahu ya, karena memang udah di setting default seperti itu. Dan dari HDMI itu nggak bisa nuker yang kayak gitu guys ya. Kalau kalian cukup nggak ngerti namanya teknologi ya, mungkin kalian percaya omongan hal tersebut ya. Dibilangnya kita lebih condong ke arah Ezreal, padahal cara kita untuk ngecek ANSI itu benar-benar real. Oke, sekarang kita tes nih ya. Bagian portnya Aerox bisa dikasih lihat. Itu kita ada colok flash disk di USB port dan kita colok HDMI ya, untuk HDMI. Sekarang kita tes dulu ya ANSI-nya ya. Kalau by flash disk jadi langsung dari proyektor ya, tidak ada hubungannya sama HDMI. Kita cek dulu. Kita pilih USB. Terus kita pilih video, kita pilih image, masuk ke flash disknya, terus kita pilih yang ini nih. Oke. Kalau saya lihat, perhatikan bahwa gambarnya ini memang
warna putihnya itu putihnya lebih ke arah kuning ya. Kalau di kamera kelihatan nggak ya? Kedetek nggak ya? Kayaknya enggak sih. Enggak ya, nggak kelihatan ya kalau di kamera ya. Oke, kita cek aja langsung ansinya ya. Oke, kita cek pakai alat ansinya. Di sini ansinya. Oke, kelihatan? Oke, ini jaraknya udah 2 meter, boleh dilihat dulu nih. Lantai kita itu 60 cm per kotak ya. 60 cm per kotak, di sini 4/5 kotak namanya. Jadi kurang lebih tuh 2 meter hitungannya. Oke, ini perbesarannya kurang lebih 60 inch ya. Sesuai dengan standar yang pabrik lakukan untuk pengecekan ANSI. Yuk kita cek dulu. Kalau kita jatuhkan di titik ini, hasil ANSI-nya itu di pojok kiri itu 223 ANSI. Ya. Kita ambil yang titik paling terang di proyektor single LCD itu atau proyektor manapun, titik paling terangnya adalah di tengah. Ya, di sini tulisannya 355 ANSI. Oke, ini kita nggak perlu averagingin, kita cek apakah penilaian ANSI per titik kita salah. Kalau kita pakai HDMI akankah dia berubah? Ya. Jadi kita coba sekarang cek pakai HDMI. Yuk, ini source-nya kita ubah. Source proyektor kita ubah, ganti HDMI. Oke. Ini lagi masuk ke HDMI ya. Udah nyala belum? No signal. What? Bentar ya, kita cek dulu. Oke, udah kebaca ya di HDMI-nya ya. Oke. Ini pakai yang namanya HDMI ya. Kita cek lagi di pojok sebelah kirinya. Hasilnya adalah 200, jangan dialangin sinar. 217, 215 kurang lebih ya. Jadi tetap di atas angka 200-an ya. Coba paling tengah, biasa paling terang di tengah ya. Di 347 ya. Jadi angkanya itu kurang lebih tetap sama, tidak ada perbedaan jauh signifikan. Kalau di rata-ratain, kita bisa rata-ratain di sini. Kalian tetap bakal mendapatkan nilai yang kurang lebih itu di angka 315-an sampai 350 mungkin ya. Kalau di tengahnya aja udah nilai segini, paling gedenya. Jadi nggak mungkin average-nya itu bisa nyentuh di 400. Kalau mau average-nya mau nyentuh di 400 untuk dapat 400 ANSI, ini sudah wajib di tengah itu harus lebih dari 400 ANSI. Kalau nggak, kalian nggak bisa dapat averaging-nya. Nah, jadi buat orang nih yang bilang, wah nggak adil nih, sorry to say, kamu cukup bodoh. Belajar yang banyak ya. Oke. Dengar tuh. Ya, jadi kalau misalkan nggak ngerti, lebih baik jangan nunjukin kebodohan. Kalau misalkan nggak ngerti, tanya, jangan nunjukin kebodohan terus dibilangnya yang macem-macem gitu ya. Jadi karena nggak ada hubungannya ya, perubahan colornya itu dibilang bisa mempengaruhi ANSI-nya. Padahal mau pakai HDMI ya pakai ini sama aja ya, nilainya tetap sama di atas 200-an, 300-an. Paling pun kalau selisih ada perbedaan karena perbesaran dari scale dari projection ya paling 5, 6, 7, 8 poin, nggak mungkin lebih dari berapapun. Kalaupun di rata-ratain 8 poin kali 9 baru berapa tuh? Baru 72 dibagi 9. 8 tetap rata-ratanya. Kalau misalkan hasilnya kayak kemarin kalau salah 300 berapa ya? 320-an ya? 329 ANSI ya? Di sini. Ya tambahin aja rata-rata tambah 8 lagi berapa hasilnya? 337. Nggak bakal beda, guys. Jadi memang kalau memang klaim yang bukan 420 ya bukan 420. Gitu. Kalau kalian bisa buktiin, buat aja video kayak gini. Terus langsung. Gunain pakai ini, pakai data ya guys. Video nggak sih? Langsung. Iya, masih video. Tadi yang pengen thank you gimana? Tambahan lagi nggak deh? Kasih unjuk nggak sih SR3? Oke, ini tambahan lagi nih. Tadi kita coba Aerox Max ya. Iya. Oke, sekarang kita pakai masih sini sama EZR13 ya dari Ezreal. Kita mau buktiin hasilnya emang akan berubah atau tidak. Matiin dulu nih punyanya si Rock. Matiin, oke. Wow.
Kamera masih nyala ya? Masih dong. Jangan di-cut, nanti bilangnya edit lagi. Hasilnya ini EZR3 Plus punya. Bisa dilihat ya tampilannya nih. Autofocus juga nih udah. Kalau Aerox Max belum ya, kayak sesuai dengan yang kita infoin tuh. Oke, ini kita lihat apakah colornya bisa diubah kalau punya si Ezreal. Kita cek dulu tombol-tombolnya nih. Tombol mute, tombol source, plus minus buat ini, fokus, back, home. Nah ini kita nggak tahu nih. Tunggu dulu. Ada tombol volume. Tombol apa nih? Oh, gede kecilin volume ya. Terus ada Netflix, shortcutnya YouTube sama Prime Video. Berarti tombol yang ini belum kita tahu. Oh, oke. Di sini khusus di Ezreal SZR3 dia sini bisa pilih tipe mode gambar ya. Ada standar, ada vivid, ada sport, ada cinema, ada user, ya kan? Standarin nggak sih? Oke, kita buat dulu di standarnya nih guys. Nggak usah jauh-jauh, standar aja deh. Dong. Nanti kita coba ubah dengan bukan standar. Apakah hasilnya mempengaruhi ANSI atau tidak ya? Kita buktikan kepada orang-orang yang cukup tidak paham. Oke. Di sini. Oke, kita sekarang coba source-nya dulu. Ya kita pakai flash disk ya. Gimana tuh flash disk? Ini USB, image, nih hasilnya ya. Oke, kita tes lagi pakai alat ANSI kita bos. Sama ya alatnya ya? Sama alatnya ya. Set, kita taruh coba di tengah. Langsung. Set. Berapa gengs? 500. 529. Iya guys. Oke, berarti ini pasti bisa lebih dong dari atas 400. Kita coba tuker mode gambarnya. Kemana tuh? Ya, vivid. Vivid, bisa ganti nih biru ya. Coba lagi. Kelihatan nggak nih? Standar. Standar. Ganti vivid. Nah, biru nih. Biru nggak? Biru. Biru. Coba tes dulu. Wis, turun ya? Turun. Ternyata bener nih dia kalau ngomong color nih. Ternyata pas ada yang ngomong color, kalau di warna putih ke biru turun ya? Turun. Oke. Ini tapi kalau Aerox Max default ya? Default dong. Default yang nggak bisa ditukar ya? Oke. Oke. Coba kita tukar lagi deh yang ke lain. Sport. Sport kok warna apa tuh, kuning kah? Atau gimana? 525 karena lebih putih ya. Katanya kan 529. Ya, coba mungkin kalau mode lain lagi, berubah lagi cinema nih. Kuning nih, kuning banget. Kuning ya. 453, 54, 55. Oke. Tapi tetap di atas 420 ya klaimnya ya. Ya ini kan kelihatan nih, kuning banget nih kalau di sini. Klaimnya di atas 420 ya? Iya kayaknya. 420 ANSI. Jadi harusnya tetap masuk akal ya. User. Nih user. User itu kan standar ya? Standar user 524 ya. Berarti di sini hasil dari klaimnya ini tetap di atas 420. Jadi tetap masuk akal buat kalau di average hasilnya bisa di atas 400 ya, udah pasti. Kalau misalkan nggak di average, ya nggak mungkin sih. Pasti kalau di average di atas 400. Ini di 461. Coba kita paling jelek tadi di apa? Atas kiri. Enggak, ininya di Vivid. Di ya? Vivid. Biru banget. Kalau di atasnya sini tetap di atas 400 ya. Pas 27. Paling jelek itu kan kalau di proyektor kiri kanan nih. Kayak kanan. Oke. Ini malah kita yang Di ubah warnanya. 299 ya. Yep. 301 tuh malah. 302. Oke. Di sini 345. 5. Sini 280 ya. Berarti ANSI-nya ini yang terubah itu yang punyanya Ezreal malah ya. Iya. Terubah jadi lebih kurang ya kalau nggak pakai yang standar ya. Kalau standar lebih terang ya. Coba nih di ini lagi deh. Iya.
standar lebih terang. Tapi tadi yang pinggiran sampai 300-an. Oke. Berarti harusnya logiknya kalau kita ubah paling terang itu yang punyanya tetap Ezreal dong kalau standar. Iya nggak sih? Bener. Kalau misalkan kita nggak pakai standar, harusnya punya Ezreal yang lebih rendah, nggak mungkin bisa lebih tinggi karena Aerox Max nggak bisa ubah defaultnya ya. Apalagi di HDMI ya? Coba kita HDMI. Kita HDMI dulu. Ini HDMI ya? Bukan ya? Enggak, tadi itu flash disk. Kita HDMI. Udah colok belum? Tuh. Nah nih, HDMI nih, real komputer putih. Nah, gede ini ya. Dia ya? Di full screen nih? Full screen. Iya, full screen. Nah, sama kan? Oh, sama. Apa nih? Nah, Oke. Ini HDMI ya? Kalau HDMI harusnya tidak berpengaruh sama apa kita tuker gambar atau warna apapun di layar komputer kita, tidak akan berpengaruh di proyektor. Misalkan mau tipenya standar, mau tipenya sinema, ya kan? yep. Harusnya di sininya. Contoh kita tuker lewat sininya. Harusnya baru bisa tuh. Coba tuker Bukan. lagi. Tuh. Loh, beda banget ya. Jadi hanya bisa kalau langsung di proyektornya. Kalau mau tuker color, tipe color, nggak bisa lewat HDMI ya. Oke, kita coba lanjut. Nih kan pure 500-an ya? Iya. 500 berapa nih? 507 atau 8 deh. 8 ya? Iya. Ya berarti area memang tetap lebih gede. Coba paling pinggir, paling jelek. Biasa kan pinggir paling jelek. 2, 9, 7 297. Baterainya habis. Bacanya habis. Oh, masih bisa nih. 297 ya? 299. Oke. Ya artinya memang nggak bakal bisa dikalahin. Memang dari awal aja mau dituker yang warnanya ke biru, tetap punyanya si Ezreal itu angkanya ansinya tetap di atas si Aerox Max. Jadi artinya di sini tandain bahwa kita nggak curang. Bener ya? Benar ya. Dan kalau di HDMI kita nggak bisa tuker gambar malahan ya. Gak bisa lah. Oke. Berarti yang ini orangnya so tau nih ya. Apa nih? Oke, sip. Nanti kalau gitu kita udahan dulu. Yang penting pakai alat ANSI dan datanya biar ngebantu kalian buat bantu ngecek. Mau apapun klaimnya itu berdasarkan data itu lebih penting. Oke. Oke, thank you semua. Bye bye. Mantap.